Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia yang ada di muka bumi ini. Oke guys, untuk pembahasan kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang agak sedikit serius dan mungkin agak sedikit menyeramkan buat teman-teman yang kurang menyukai hal-hal mistis. Oleh karena itu gue peringatin di awal, buat kalian yang kurang menyukai hal mistis, sebaiknya kalian nonton ini bareng sama teman kalian atau mungkin saudara kalian ya guys ya, karena pembahasannya akan sedikit menyeramkan. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Jadi guys, pembahasan kali ini gue bakal ngebahas sebuah rumah sakit jiwa yang terbengkalai yang ada di Korea Selatan ya guys ya. Nama rumah sakitnya sendiri adalah Gonjiam ya guys ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini, ini adalah rumah sakit jiwanya. Nah, Gonjiam sendiri adalah rumah sakit terbengkalai di Korea Selatan yang namanya sendiri itu bukan Gonjiam, karena Gonjiam itu adalah nama daerahnya ya guys ya. Oke, sebelum lanjut gue bakal ngejelasin beberapa YouTuber ya yang membawakan konten tentang Gonjiam, rumah sakit Gonjiam ini mengalami gangguan ya guys ya, seperti kameranya mati atau mungkin hal-hal lain. Nah, kejadian hal aneh juga terjadi pada teman gue yang membuat skrip video kali ini. Beliau atau teman gue ini mendapatkan sedikit gangguan ya guys ya, setelah menulis skrip video ini dia agak sedikit pusing dan mual-mual. Nah, gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang yang ngebahas video ini mengalami hal kayak gitu ya guys ya. Nah, semoga di video kali ini gue pribadi nggak ngalamin kejadian hal-hal aneh ya. Namun kalau kalian lihat hal aneh di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Oke, kita lanjut ke materi videonya. Jadi yang gue sebutin tadi ya, jadi Gonjiam ini bukan rumah sakit itu sendiri, karena Gonjiam adalah nama daerahnya. Kalau nama rumah sakitnya sendiri adalah Rumah Sakit Jiwa Namyang. Ingat ya, nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Jiwa Namyang. Terpilih oleh CNN Media sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia. Nah, ini sesuatu yang gue bingung ya, kenapa CNN media yang sebesar itu menyatakan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit terseram, padahal info-info yang terkait tentang rumah sakit jiwa ini nggak begitu banyak guys, dan bahkan sulit untuk ditemukan di internet. Nah, ini juga hal yang bikin gue bingung kenapa CNN menjadikan rumah sakit ini menjadi tempat yang menyeramkan ya. Itu aneh banget sih menurut gue. Lalu dibuka pada Desember 1992, rumah sakit ini ditutup juga pada tahun 1996, jadi cuma beroperasi sekitar 4 tahun aja guys. Alamatnya adalah di Provinsi Gyeonggi-do, Kota Gwangju-si, Kabupaten Gyeonggi-am-eub ya. Bisa lihat di sini, gue searching di Google Map ya guys. Pasien yang dirawat di sana mengidap penyakit mental serius seperti skizofrenia, gangguan kepribadian, hingga para tentara yang terkena gangguan mental pasca pasca perang ya, berupa PTSD dan depresi gitu guys ya. Tentunya rumah sakit jiwa ini ya orang-orang yang mengidap penyakit jiwa ya guys ya. Namun rumah sakit jiwa Gonjiam ini dia pasiennya emang agak berat ya, gangguan mentalnya agak berat ya, kayak skizofrenia yang udah akut gitu ya, dan juga tadi disebutkan tentara-tentara yang terkena gangguan mental setelah dia perang gitu guys. Oke, rumah sakit jiwa ini terletak di tengah hutan guys. Jadi buat yang kalian yang merasa aneh ya, gue juga aneh ya, kenapa rumah sakit jiwa ada di tengah hutan, padahal konteksnya kan rumah sakit ya. Maka harusnya dokter-dokter atau perawat yang bekerja gitu mendapatkan akses yang mudah, harusnya ya di kota ya, namanya rumah sakit. Tapi rumah sakit Gonjiam ini berada di tengah hutan ya, yang bikin aneh ya. Paling cuma desa-desa kecil aja yang ada di sekitarnya gitu guys. Nah, isunya juga banyak guys, isu yang mungkin yang belum tentu benar juga, yang namanya isu kan belum tentu benar ya guys ya. Nah, isu yang paling terkenal itu kenapa rumah sakit ini bisa tutup adalah pemilik rumah sakitnya itu gila atau kerasukan sehingga orang tersebut bunuh diri gitu guys ya, dan menjadi awal mula terkutuknya tempat ini. Ini masih isu, gue belum bisa membenarkan ya, karena yang namanya isu gitu ya, masih tebak-tebakan dan mulut ke mulut, mungkinnya cerita masyarakat sekitar aja gitu guys. Yang paling populer, kalau ini salah satu isu yang paling populer ya guys ya, kalau rumah sakit itu melakukan penelitian uji coba kepada pasien, yang hal itu sudah pasti dilarang ya guys ya, uji coba kepada pasien yang ada di rumah sakit jiwa.
otomatis ya ilegal gitu guys ya. Sehingga banyak yang meninggal dan tersisa 42 pasien. 42 pasien itu memutuskan untuk bunuh diri di situ juga gitu guys ya. Ada juga isu yang bilang banyak yang mati secara misterius di rumah sakit tersebut. Lalu ketika ditanya keluarga pasien pun tidak mau buka suara soal hal tersebut ya, tidak mengiyakan dan tidak juga bilang tidak gitu ya, jadi tutup mulut aja sehingga isunya semakin menjadi liar gitu guys. Ya ini sih yang namanya isu yang nggak bisa dikontrol karena keluarganya pun ya tidak mengiyakan atau tidak bilang tidak gitu, makanya isunya semakin liar. Bahkan di sini disebutkan ya sampai ada isu yang menyebutkan uji coba kepada manusia ya guys ya, uji coba kepada pasien itu sampai pasiennya meninggal. Wah, ini sih isu yang agak kurang benar ya, menyeramkan juga ya. Nah, tapi di balik isu tersebut akhirnya ditemukanlah sebuah fakta kenapa rumah sakit jiwa ini bisa ditutup guys. Jadi fakta yang pertama itu pemiliknya telah meninggal karena lanjut usia, bukan karena gila atau kerasukan ya guys ya. Jadi emang disebutkan di sini faktanya beliau meninggal karena sudah tua, lanjut usia. Dan juga setelah itu ada fakta yang kedua ya guys ya. Fakta yang kedua itu tempat ini ditutup karena anak dari pemilik rumah sakit jiwa yang sudah meninggal tadi itu tidak mau melanjutkan usaha si bapaknya karena kebetulan anaknya juga tinggal di Amerika, jadi sulit untuk melanjutkan usaha si bapaknya ini gitu guys. Kenapa? Itulah alasan fakta-faktanya, bukan isu ya guys ya, tapi fakta kenapa rumah sakit jiwa ini bisa ditutup secara permanen gitu, tidak dipergunakan lagi gitu guys. Nah, setelah fakta ini muncul, akhirnya muncullah fakta-fakta lain. Jadi ada beberapa fakta lagi yang menyebutkan kenapa rumah sakit jiwa ini bisa ditutup dan terbengkalai begitu aja gitu guys ya. Yang pertama itu perlunya dibangun saluran air ya guys. Nah, saluran air ini seperti sanitasi dan limbah gitu, dan ternyata harga atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun si saluran air ini tidaklah murah ya guys ya. Dan juga fakta yang kedua ini ya tadi yang gue sebutkan, karena si anaknya tidak mau ngelanjutin usaha bapaknya ya, usaha di rumah sakit jiwa ini gitu guys. Dan yang fakta ketiga ini adalah pajak pindah nama dari pemilik ke anak itu sebesar 50 miliar rupiah gitu guys. Jadi fakta yang ketiga ini, biaya untuk ganti nama atau pindah nama kepemilikan itu sebesar 50 miliar rupiah untuk di Korea Selatan itu ya guys ya. Jadi harga yang cukup mahal. Ya make sense sih kenapa rumah sakit jiwa ini terbengkalai gitu aja ya guys ya. Jadi udah ada faktanya ya, udah gue sebutin faktanya. Isu-isu yang tadi gue sebutin di awal itu bisa terbantahkan langsung karena ya namanya juga fakta gitu guys ya, udah terbukti nyata gitu. Nah, namun selepas dari fakta ataupun isu, ya bangunan tua ya tetap aja yang menyeramkan ya guys ya, apalagi eh, yang dulunya bekas rumah sakit jiwa gitu guys ya. Salah satu yang bikin tempat ini horor itu karena banyak orang yang pergi ke sana untuk sekedar foto-foto, uji nyali gitu guys ya. Bahkan ada yang nginep di tempat itu sampai ada yang study tour gitu guys ya, keliling tempatnya malam-malam gitu guys. Wah gila sih, ini orang-orang kayaknya emang pengen menantang mentalnya sampai sejauh apa gitu guys ya, makanya sampai ngedatangi rumah sakit jiwa yang udah terbengkalai ini gitu guys. Karena si orang-orang yang kepo ini udah kurang ajar gitu ya, udah terlalu mengganggu, makanya dipasanglah pagar di sekitar rumah sakit jiwa itu ya guys ya. Bisa dilihat di sebelah sini itu udah tembok, udah pagar tinggi banget gitu ya, udah dibatasin banget supaya orang nggak uji nyali ke sana gitu guys ya. Nah, di sini juga disebutkan alasan kenapa sih rumah sakit itu sangat menarik untuk banyak orang ke sana uji nyali gitu guys ya. Salah satunya gedung ini kotor gitu ya, nggak terawat, terus fasilitas rumah sakitnya masih terbengkalai di situ aja dibiarin gitu guys, kayak kain putih, kayak baju pasien, meja, kursi, surat-surat, foto dan lain-lain masih dibiarin di situ aja gitu guys, nggak dipindahin kemana-mana. Makanya menjadi salah satu apa namanya alasan kenapa rumah sakit itu banyak didatangin orang untuk uji nyali gitu guys. Itu make sense juga sih.
Ya kita lihat rumah sakit terbengkalai, kosong, terus masih banyak peralatannya rumah sakit ya. Kenapa enggak dijadiin tempat objek wisata horor gitu ya? Istilahnya kayak gitu, guys. Nah, setelah itu pemilik dari rumah sakit ini memperketat pagarnya dengan cara memberi CCTV, guys. Jadi dimakin diperketat ya si pengamanannya. Lalu kemudian juga ada polisi yang patroli di sekitar rumah sakit jiwa itu. Yang dulu polisi ini hanya cukup mengingatkan aja orang-orang yang menerobos pagar ini. Tapi karena udah saking banyaknya orang yang melanggar aturan, karena saking keponya sama rumah sakit jiwa ini, akhirnya polisi ini pun menindak tegas orang yang melewati pagar ini dengan cara ditangkap gitu ya, langsung dibawa ke kantor polisi gitu, guys ya. Belum sampai di situ, guys, ternyata masih ada orang yang penasaran ngelewatin pagar-pagar itu, sampai-sampai orang di sekitar rumah sakit, di orang-orang yang di desa ini ngerasa nggak nyaman dengan hal-hal ini. Jadi akhirnya si rumah sakit jiwa ini diratakan dengan tanah, dihancurkan gitu aja pada 28 Mei 2018 ya, guys ya. Jadi dirobohkan, udah rata sama tanah lah, sekarang udah nggak ada rumah sakitnya gitu, guys. Dan ya nggak bersisa ya, udah rata sama tanah. Cuman kalau kalian masih penasaran bentuk rumah sakitnya kayak gimana, terus suasana horornya kayak gimana gitu ya, guys ya, kalian bisa nonton filmnya, guys. Kebetulan Korea Selatan udah bikin videonya. Nama filmnya itu Gonjiam Haunted Asylum ya, bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini ada fotonya filmnya gitu, guys ya. Oke, guys, begitulah pembahasan tentang rumah sakit Gonjiam di Korea Selatan ini. Menurut kalian gimana? Apakah rumah sakit ini menyeramkan atau mungkin biasa aja ya, guys ya? Kalau gue sih berpendapat ngelihat foto-fotonya sih ya menyeramkan sih, guys ya. Jujur gue bukan orang yang pemberani juga, ketika gue ngelihat fotonya aja udah bikin merinding ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Boleh tulis di kolom komentar biar kita diskusiin eh, di bagian mana sih menyeramkannya rumah sakit ini gitu, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue juga udah ngantuk. Gue record ini sekitar jam setengah 12. Udah nggak karuan gini ya, guys ya. Udah merinding juga gue ngebahas rumah sakit tengah malam ya. Jadi jangan lupa di subscribe buat kalian yang menyukai channel ini, karena gue bakal bikin konten-konten menarik lainnya, maupun itu sejarah atau misteri-misteri lain yang belum terungkap di muka bumi ini. Kasih like kalau kalian menyukai video ini, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa berbagi kesenangan dengan teman kalian. Oke, guys, thank you for watching, bye bye.